Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Endang Wahyuningsi selaku dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Indonesia. Yang saya hormati teman-teman yang seperjuangan dengan saya. Pertama-tama marilah kita semua panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Berkat ridhonya kita dapat mendengarkan pidato singkat dari saya, Rahmatul Wahid, NIM 342107 dari kelas 1 Akuntansi Syariah A. Tak lupa pula, marilah kita sanjungkan salawat serta salam kepada junjungan kita, yakninya Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita keluar dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat sekarang ini. Semoga kita diberikan syafaatnya pada yaumil akhir kelak. Amin. Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukadimah, saya akan menyampaikan pidato singkat membahas tentang bahayanya narkoba. Di Indonesia, jumlah pengguna narkoba begitu besar. Karena lemahnya penegakan hukum di Indonesia, para pengedar internasional dapat bekerjasama dengan warga negara Indonesia dan memperoleh keuntungan yang besar. Penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif lainnya itu tentu membawa dampak yang luas dan kompleks. Sebagai dampaknya antara lain, yang pertama, perubahan perilaku, yang kedua, gangguan kesehatan, yang ketiga, menurunnya produktivitas kerja secara drastis, yang keempat, kriminalitas yang meningkat dan tindak kekerasan lainnya. Penyalahgunaan narkoba dapat dicegah melalui program-program diantaranya, yang pertama, mengikuti kegiatan-kegiatan sosial. Yang kedua, tidak bergaul dengan pengguna atau pengedar narkoba. Yang ketiga, tidak mudah terpengaruh oleh ajakan atau rayuan untuk menggunakan narkoba. Pengguna narkoba biasanya lebih didominasi oleh para remaja dan anak sekolah. Data yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional atau BNN tidak kalah mengherankan. Mereka mengeluarkan data bahwa pengguna narkoba dari golongan remaja mencapai 79% pada tahun 2015. Angka ini mengalami kenaikan sekitar 20% dari tahun sebelumnya. Bahkan mereka juga menyatakan bahwa setiap 7 menit terdapat korban yang meninggal dunia akibat penggunaan narkoba. Data-data tersebut sudah cukup membuktikan apa yang sedang terjadi pada remaja dan para siswa di Indonesia. Mulai berkurangnya jam pelajaran agama di sekolah membuat para siswa mulai terjerumus pada hal-hal yang dilarang dalam agama, dan pelajaran olahraga yang belum maksimal dalam memberikan edukasi bahaya narkoba. Oleh karena itu, sekolah juga terus memberikan penyuluhan kepada para siswa terhadap bahaya dan akibat dari penyalahgunaan narkoba melalui guru BP. Diskusi yang melibatkan para siswa dalam perencanaan untuk intervensi dan penyalahgunaan narkoba di sekolah. Salah satu cara agar bahaya tersebut tidak meluas dampaknya, maka perlu program pencegahan terutama di sekolah. Pencegahan tersebut dapat melalui peran orang tua, guru, dan pemangku kebijakan sebagai bagian dari masyarakat. Peran guru dibagi menjadi 4, yakni sebagai pendidik, penasihat, pembimbing, dan lebih utama lagi sebagai problem solver. Peran guru ini tentu tidak akan memiliki kekuatan jika tidak didukung oleh peran sekolah. Apa yang dapat dilakukan oleh pihak sekolah adalah, yang pertama, membuat tata tertib sekolah, dan kedua, melakukan razia intensif dan spontan, yang ketiga, bekerjasama dengan instansi terkait guna penyuluhan dan sosialisasi, yang keempat, menggunakan ekstrakurikuler sebagai sarana pencegahan. Kemudian yang kelima, memasukkan materi tentang narkoba ke dalam kurikulum pengajaran, dan yang terakhir yang keenam, memaksimalkan tugas dalam upaya pencegahan penyalahgunaan.
Program lain yang cukup penting dalam program waspada narkoba dengan cara yang pertama mengenali ciri-ciri siswa yang menggunakan narkoba. Yang kedua, mewaspadai adanya tamu yang tak dikenal atau pengedar. Dan yang ketiga, melakukan razia dadakan. Biasanya, pengedar maupun pemakai di sekolah telah paham betul program-program di sekolah untuk pencegahan penggunaan atau pemakaian di sekolah. Mereka tentu saja mengantisipasinya dengan sebaik yang mereka bisa. Sepintar apapun kiat mereka, diibaratkan sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya itu jatuh juga. Jurus-jurus jitu menghindari deteksi sekolah memang mereka kuasai. Tapi, mengingat sifat narkoba yang adiktif dan menuntut dosis yang lebih tinggi, maka disiplin cara aman akan terkuat juga. Karena itu, jika para pelajar sudah terjerumus ke dalam dunia narkoba, mereka akan sulit lepas dari ketergantungan yang membuat badan mereka rusak dan tak bisa melanjutkan pendidikan dan melukai perasaan orang tua karena telah mengecewakan harapan dan keinginan orang tua mereka. Untuk itu, marilah kita sama-sama menghindari dan menjauhi dan ikut serta memberantas penggunaan narkoba. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata yang kurang berkenan di hati para pendengar, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kebaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan datang dari saya selaku manusia biasa yang tidak luput dari salah dan dosa. Demikian kiranya, dan akhir kata saya haturkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.